Aduh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari Kulasport.com ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali untuk timnas Indonesia yang sudah berjuang di Piala AFF 2022 hingga akhirnya harus tersingkir di semifinal oleh Vietnam. Gimana Indonesia? Gimana? Ya gimana ya, Indonesia juga agak kenceng ngomongnya. Indonesia hari ini pertandingan juga ya banyak kita tahu nol shot on target, kita nggak ada peluang sama sekali. Skornya berapa sih? Kita kalah 0-2. Jadi benar-benar membuktikan bahwa timnas Indonesia di pertandingan hari ini belum bisa apa yang kita harapkan. Banyak salah passing, peluang nggak ada, kita nggak punya. Terus juga ya banyak faktor lah yang menyebabkan kekalahan timnas senior kita. Kalau aku ngelihatnya sih tadi kaget ya awalnya ya karena di starter itu nggak ada Rahmat Irianto, padahal kemarin di leg pertama sangat jadi kunci sekali ya Rahmat Irianto, terutama di lini tengah bersama Maklok itu sangat menjaga kedalaman. Tapi di laga ini nggak ada. Penggantinya adalah Sadil Ramdhani. Tadi saya baca-baca juga Rahmat Irianto memang sudah cedera dan tidak ikut official training ternyata di malam sebelumnya, makanya dia digantikan Sadil Ramdhani. Nah, saya pikir Sintayong tuh punya formula lah untuk menyerang duluan nih dan mencetak gol cepat. Nah, tapi pada akhirnya kita kebobolan cepat malah di menit ketiga sudah kebobolan. Nah, itu kan berarti sangat penting banget ya Rahmat Irianto di sini. Ya. Jadi porosnya hilang gitu ya. Iya, benar sekali. Gimana? Ya, lagi-lagi kita diperlihatkan banyaknya pekerjaan rumah sepertinya ya. Tiap tahun kayaknya pekerjaan rumah terus. Tiap tahun. Tiap kompetisi pekerjaan Lah rumah itu terus. makanya. Iya. Leg pertama kemarin kita disuguhi dengan finishing yang kurang klinis. Dari awal kompetisi saya malah dari awal kompetisi. Malah dari awal kompetisi kita disajikan dengan ya finishing yang kurang klinis. Terus di depan gawang malah milih umpan dan lain sebagainya kayak gitu. Iya. Terus di leg kedua ini kita diperlihatkan lagi ya dengan 0 peluang ya, 0 shoot on target kan berarti kita nggak bisa membahayakan gawang Vietnam kayak itu ya, entah mungkin ya banyak lah sama saya sulit berkata-kata sepertinya. Kalau kita lihat tadi gol pertama lah ya yang menurut saya menghancurkan mental, langsung down. Iya. Shock terapi. Padahal itu gol cuma dari 2 pemain ya, kombinasi 2 pemain dari pemain belakang Vietnam langsung ke Nguyen Tien Linh yang jatuh di antara Rizky Ridho dan juga Jordi Amat. Tapi Jordi telat menutup terus langsung gol itu. Dan dua-duanya gol Vietnam ini tercipta di awal babak yang sangat-sangat mengejutkan. Padahal awal babak kedua udah punya semangat baru, harusnya timnas Indonesia Langsung kebobolan lagi. Aduh. Krusial. ya emang gol awal babak itu emang sangat mempengaruhi mental para pemain ya. Terlepas itu negara-negara besar, tim-tim besar, mesti gol-gol awal itu sangat mempengaruhi mental pemain tuh kayak gitu. Saya mengutip perkataannya Sasongko teman saya. Wah, Kemarin tuh prediksi kalau di Vietnam bisa ngegolin 20 menit kita bisa menang. Nah. Ternyata kebalikannya. Memang aduh. Iya sih, sulit. Tapi harus diakui memang Vietnam hari ini pertandingan laga melawan Indonesia ini sangat-sangat solid sekali. Iya. Dari belakang, tengah, depan semuanya solid. Sampai luar lapangan pun juga solid sekali. Luar lapangan, faktor X-nya juga solid. Sangat solid sekali. Emang ada apa luar lapangan? Ya kita lihat lah ya. Kadang kan dalam permainan sepak bola itu permainan psikologis kan perlu kayak gitu ya. Ya kita lihat tadi kan beberapa kayaknya sih memang sangat kompak ya antara official, pemain cadangan tuh kayak bagaimana ketika memprovokasi pemain, terus juga bagaimana membuat seolah-olah permainan ini menjadi tidak efektif ya, merusak momentum dan lain sebagainya. Itu memang kadang dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah klub pun
hal seperti itu termasuk strategi non teknis yang Perlukan, ya. perlu disiapkan. Jadi ada kayak satu gitu. momen ya yang Asnawi lah. Ketika Asnawi membuat pelanggaran ke Duan Van Gaal terus langsung official Vietnam, pemain-pemain cadangan pun juga Pak langsung Hang Seo juga saya lihat lari langsung tadi. berlari dari bench ke Nah, lapangan itu Bang. tadi seperti kata Zaki tadi memang cybornya memang dipertahankan oleh Iya. Pak Hang Seo, juga semua elemen dimasukkan. Bahkan tadi ball boy pun ya menurut saya ada peran di situ ketika Pratama Arhan ingin mengambil Cepat-cepat lemparan ke ambil dalam, bola. dia nggak mengambil. Jadi Pratama Arhan selalu mencari bola tadi itu. Oh, Kita lihat Iya, ya. emang Mendelay kayak lah gitu ya, sih. mendelay permainan. Merusak, iya fokus lagi-lagi merusak dia. fokus, merusak momentum memang Yes. kadang perlu sih, walaupun kita sebagai pendukung Indonesia mesti geram ya melihatnya ya. Pastinya. Tapi kalau kita di kondisi yang sebaliknya Sebaliknya. kayaknya itu Senang-senang juga aja, senang-senang aja, salah satu strategi luar lapangan yang perlu dilakukan sih. Ini saya mau bahas satu pemain Vietnam yang jadi public enemy ini. Iya iya iya. Duan Van Gaal. Duan Van Gaal. Gimana Duan Van Gaal? Lagi-lagi Duan Van Gaal tadi terlibat bersih tegang ya sama Kencengan dikit Ya, kita nggak ya, punya ya. mic. Ya, jadi nomor 5 ini bersih tegang selalu sama pertama Asnawi Mangkualam karena ya tadi di pinggir lapangan 2 kali bahkan pertama untuk kartu kuning Asnawi Asnawi dulu. yang kedua untuk kartu kuning Duan Van Gaal. Nah, itu tadi jadi mereka sebenarnya ya pemain Vietnam ini jadi unggul lah dari memainkan psikologi pemain Indonesia. Mentalnya Iya, naik. mentalnya. Juga pemain Indonesia juga tadi banyak yang kepancing kan kayak Mark Klok kena, Syadil apalagi itu udah kelihatan dari babak pertama malah, dan Asnawi juga pelan-pelan mulai terpancing lah sama permainan kerasnya nomor 5 tadi Duan Van Gaal. Iya. Tadi juga sempat yang saya soroti juga terlalu banyak permainan berhenti ya, yang ini jadi Ya benar. kurang baik juga buat timnas Indonesia karena kita lagi mengejar ketinggalan tetapi banyak sekali momen-momen pertandingan berhenti, baik itu pelanggaran yang nggak perlu ataupun bola out. Jadi ini yang menurut saya harus diperbaiki Indonesia ke depannya, bahwa ketika ketinggalan maupun membangun serangan ini ya pertahankan momentumnya, jangan sampai hilang. Benar. Momentum mengubah segalanya. Ya. Ya kayak contoh final Piala Dunia kemarin kan juga gitu ya. Mbappe 2 menit 2 gol. Nah, itu kan sangat merusak momentum Argentina, membangkitkan momentum Prancis. Nah, masalahnya Indonesia nggak punya ya pemain kan. Punya kita Oh, punya. Messi. Oh, Messi. Messi kilo 9. Nggak main tapi. Nggak main tapi. Tapi nggak main tadi. Ya, lagi-lagi. Ya, Vietnam kan juga mau itu memanfaatkan momentum lah, karena Iya. dia udah dari awal babak, menit-menit awal langsung menghentak golnya dari babak 1 babak 2, dan itu saya rasa kill the game ya buat Indonesia. Sudah berasa game over kan Iya. setelah gol Ya, kedua di benar-benar nggak bisa mengembangkan permainan Indonesia ketika udah Ya ketinggalan. meskipun setelah gol kedua itu Indonesia melakukan banyak serangan, Iya. tapi selalu terputus. Iya. Kurang efektif lah ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu ya. Tiap sudah di 3/4 lapangan tiba-tiba kebingungan karena ya itu pertahanan Vietnam sangat solid, lurus, 4 pemain lurus, semua pemain tanpa bawa bola dia marking satu-satu. Jadi Indonesia ketika bawa bola jadi mau kemana nih, mau kemana Iya. nih, mau kemana nih. Itu menurut saya satu kelemahan juga di lini tengah Indonesia, tidak ada kombinasi passing-passing ya, ketika lini pertahanan Vietnam yang sejak dari lini tengah udah membentuk segitiga pemain yang bertahan. Nah, Indonesia ini nggak mau ke kanan dulu atau ke kiri dulu, dia sukanya langsung ke tengah, dan itu ya sudah diantisipasi sama Vietnam. Ya. Jadi kalau teman-teman bola supporter biasa lihat ngopi, kita biasa rame-rame, seru-seru. Tapi untuk kali ini nggak tahu kenapa nggak ada orang ini di kantor. Kayaknya udah pada feeling ini semua. Jadi pada nonton di rumah. Ya seperti inilah kondisi kira-kira ketika timnas kita mengalami kekalahan. Ya, Menyakitkan sangat. ya. Sangat menyakitkan. Terus agenda Sintayong ke depan Agenda ke depan sih timnas U20 Indonesia ya ke Piala Asia U20 di Uzbekistan itu bulan Maret, terus ada Piala Dunia U20 di bulan Mei di Indonesia itu. Indonesia jadi tuan rumah. kita jadi tuan rumah. Ya kita doakan semoga di kompetisi yang lain, di
Piala Asia U20, Piala Dunia U20, kita bisa berkata lebih banyak. Iya. Untuk timnas senior agenda terdekat FIFA Matchday. Lawan Belum tahu. belum tahu. Kapan? Kalau nggak salah Januari ya. Nanti cek lagi. Apakah- Januari ini berarti. Januari. Oh iya ya. Ini kan Januari ya? Agenda terdekat FIFA Matchday mungkin Januari mungkin, tapi Oh. belum Tapi ngecek. lawannya belum ketahuan. Belum tahu juga. Apakah peringkat 50 besar? Harusnya kemarin kan sudah minta kan Sintayong akan Itu lawan kita cari lawan besar yang itu berarti sopo? Arab Saudi. Belgia, no? Inu, Bolivia mungkin ya, yang cocok Iya, yang Bolivia. Amerika Selatan tetapi yang Lawan Italia agak lah. bagus. Oh iya, Itali. Mungkin Itali. aku usul sedikit mungkin untuk Usul. PSSI karena Usul ke PSSI. karena melihat kekalahan kita di Maidi Stadium, mungkin kita lebih sering mengagendakan laga away mungkin di FIFA Matchday karena selama ini belum pernah ya kemungkinan kita iya. FIFA Matchday away ke negara lain itu bisa melatih mental karena kita lihat tadi banyak sekali pemain yang menurut saya nggak pernah ke luar negeri mungkin ya bertanding iya? ke luar negeri di hadapan tuan rumah. Oh iya. Iya, iya. Jadi Ya, itu salah satu faktor juga evaluasi sih. juga mungkin. Iya, benar. Nah, selama ini kan paling misalkan 2 kali pertandingan ya di Indonesia terus Di ya. Indonesia terus. Indonesia terus ya. Biasanya kan PSSI mengundang negara yang lebih kuat tuh kita. Terus kita mainnya di GBK maupun di stadion manapun lah di Iya, Indonesia. Nah, tapi mungkin bisa coba kita away mungkin ke negara yang lebih rendah mungkin, tapi kita merasakan atmosfernya dulu. Iya. Bertanding di luar negeri. Bisa. Mungkin PSSI bisa gitu. Kalau belum dapat yang 50 ke atas ya yang dekat 100 kita aja lah, tapi besar, main di 100 luar besar. gitu kan. Ya, mungkin Biar atau- bisa merasakan atmosfer ya, Iya. Ya. ditekan dengan oleh pendukung tuan rumah. rumah. Ya, kita kita apa lagi? Sampai nggak tahu mau ngomong apa. Oh iya, ini pemain timnas yang menonjol di kompetisi kali ini. Kalau aku sih Yakob Sayuri karena memang Sayuri ya. dia jadi andalan Sintayong ya, jadi dan juga multi posisi, dia juga bisa jadi winger untuk menyerang, dia bisa bertahan juga sebagai pelapis Asnawi di bek kanan, dan dia juga debutnya di Piala AFF ini cetak 2 assist 1 gol, sudah cukup baik lah menurut saya. Ya. Kalau saya kayaknya kalau dilihat dari ketergantungan Sintayong kepada pemain kayaknya Sayuri ya, Yakob Sayuri sama Rahmat Irianto ya kelihatan banget. Ya di tanpa Rahmat Irianto cedera leg pertama kalau nggak saya. Ya, Ya, leg pertama ditarik gitu. Ditarik itu kan terus akhirnya ya bisa lihat lah bagaimana permainan Indonesia tanpa Rahmat Irianto di lini tengah itu ya seperti itu. Kalau saya Jordi Amat, dia juga debutan di pertama kali main di timnas Indonesia senior, jadi dia punya ya di lini belakang dia tenang, jadi kayak pembeda lah, jadi dari pemimpin. Terus dia juga yang punya keunggulannya, punya umpan-umpan visionernya itu ya, Benar. Iya. umpan terupas yang bisa membaca pergerakan teman sendiri di depan. Tapi sayangnya di pertandingan kali ini kurang sedikit terlihat. Jadi, ya, semoga aja berharap tim Jordi Amat ini bisa lanjut lah, bisa main di timnas Indonesia senior lagi ke depannya. Iya. Ya, seperti itulah kondisi timnas Indonesia sekarang. Berarti menurun ya dari Ya, Iya. AFF Iya. tahun lalu. Kalau dari hasil menurun ya. dari Ya, permainan dari pun menurut menurun saya juga menurun juga. Performa pemain juga menurun, kayak Arhan sama ini kayaknya banyak penurunan faktor ya faktor. kayaknya. Kalau saya yang menonjol menurunnya itu Asnawi saya. bukan apa ya, tapi dari pertandingan tadi ya Asnawi selalu salah passing, Iya. terus capping bolanya juga terlalu jauh, jadi bisa mudah dibaca sama lawan. Terus semangatnya seperti yang di tahun kemarin itu kayak nggak terlihat. Semangat kan kita tahu Asnawi kan pemain yang semangatnya menggebu-gebu, ngotot, main yang ngotot gitu. Iya. Tapi untuk kali ini tidak terlihat. Tapi ya sudahlah. Kalau saya melihat evaluasi menyeluruh mungkin ini ya apa namanya lini pertahanannya apa ya, lupa aku cuy. Ini pertahanannya siapa? Skip lain dulu aku lupa. Ya sudah, Lain. ternyata skip. Lupa aku lupa. Sambung yang lain dulu.
efek Indonesia kalah kayak. Iya. Ya namanya juga kalah kan. Yaudah, apalagi yang mau ditambahin? Udah aja kali ya. Oh, Iya. Malaysia Thailand Oh besok. iya, besok. Yang kemarin kita gadang-gadang saya ding. Derby Melayu bisa terjadi di final tapi ternyata Tidak bisa. kalau ada perebutan juara ketiga ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. AFF nggak ada. Nggak semangat juga lah maksudnya. balik. Ngapain juga. Ya kali aja. Kalau SEA Games Buat hiburan maksudnya. Nah, Terus perebutan juara 3 home away ya. langsung aja. Malaysia, Thailand besok siapa yang pantas melaju ke final? Kalau aku Thailand. Thailand. Walaupun kemarin di Malaysia dia Malaysia bisa solid tapi saya rasa main di tuan rumah Thailand sudah tuan rumah bisa membalikkan keadaan. Iya. Berhasil dangda. Aku sama Thailand juga karena main di kandang. Kita lihat kemarin Malaysia kalau main di tandang Ya. agak kesulitan, dan dari hasil kemarin aja Thailand sangat menguasai pertandingan ya lawan Malaysia. Jadi saya pikir ini bisa menang lah Thailand. Ya selaku saudara saya mendukung Malaysia. Malaysia. Saudara seruput. Siap. Ya sama saya juga pengen melihat Malaysia Melaju ke final. melaju ke final. Tapi ketemunya Vietnam. Tapi ketemunya Vietnam nggak jadi Indonesia. Aduh. Ya sudah, seperti itulah bahasan kita kali ini di timnas Indonesia yang kalah. Sekali lagi terima kasih untuk para pemain timnas Indonesia yang sudah berjuang sangat keras. Kami sangat mengapresiasi perjuangan kalian, dan untuk Sintayong tetap semangat. Tetap semangat. Tadi di akhir pertandingan mukanya kelihatan murung. Iya. Lesu. Agak gimana, lesu. Tapi ya semoga bisa melupakan pertandingan ini terus move on ke Piala Asia U20, Piala Dunia U20. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, apa wae dah terserah karena kita sudah lemas. Udah gitu aja, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.